Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita pelajari materi di subbab persamaan eksponen untuk submateri penyelesaian persamaan eksponen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan eksponen. Kali ini kita masih membahas materi penyelesaian persamaan eksponen. Nah, adapun persamaan eksponen yang akan kita cari penyelesaiannya itu berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, jadi pangkatnya di sini dalam bentuk variabel x. Nah, adapun cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx adalah dengan menggunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini terlihat bahwa ruas kiri dan ruas kanannya itu berbentuk perpangkatan, di mana basisnya di sini sama, yaitu A. Tetapi pangkat atau eksponennya itu berbeda, yaitu fx dan gx. Nah, fx dan gx ini berarti suatu bentuk yang memuat variabel x. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanannya ini bernilai sama dan basisnya juga sama-sama A, maka pasti pangkatnya itu juga akan bernilai sama. Sehingga didapat fx itu sama dengan gx. Jadi berdasarkan uraian ini maka didapat sifat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx itu sama dengan gx. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, 16 pangkat X pangkat 2 ditambah X sama dengan 4 pangkat X pangkat 2 dikurang 1. Nah, di soal ini terlihat bahwa ruas kiri dan ruas kanannya itu berbentuk perpangkatan, di mana pangkatnya ini memuat variabel x atau dalam bentuk fungsi. Nah, lebih tepatnya itu adalah fungsi kuadrat. Nah, akan tetapi basis dari kedua bentuk perpangkatan ini berbeda, yaitu 16 dan 4. Nah, jika kita perhatikan, 16 dan 4 ini merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 2. Yaitu 16 itu hasil dari 2 pangkat 4, sedangkan 4 merupakan hasil dari 2 pangkat 2. Maka kita nyatakan 16 dan 4 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Sehingga didapat 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X pangkat 2 ditambah X sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X pangkat 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya akan kita gunakan sifat perpangkatan, yaitu sifat pangkat-pangkat. A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Nah, karena di sini pangkatnya itu dalam bentuk fungsi kuadrat, maka kita gunakan sifat distributif, yaitu untuk ruas kiri kita kalikan 4 dengan X pangkat 2 dan kita kalikan 4 dengan X, sehingga didapat 2 pangkat 4X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, sedangkan untuk pangkat yang ada di ruas kanan, kita kalikan 2 dengan X pangkat 2
dan kita kalikan 2 dengan negatif 1. Sehingga didapat 2 pangkat 2x pangkat 2 dikurang 2. Nah, setelah basis dari kedua bilangan berpangkat yang ada pada ruas kiri dan kanannya ini sudah sama-sama 2, maka tinggal kita gunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Nah, dari sifat ini maka didapat bahwa 4x pangkat 2 ditambah 4x itu sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2. Maka akan kita cari nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya kita pindahkan suku-suku yang ada di ruas kanan ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 2x pangkat 2 dikurang 2. Sehingga didapat 4x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, bentuk sederhana dari persamaan ini adalah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan koefisien dari setiap variabel dan konstanta bentuk ini. Di sini koefisiennya itu merupakan kelipatan dari 2. Maka kita sederhanakan bentuk ini dengan cara membagi suku-sukunya dengan 2. Sehingga didapat persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Maka akan kita cari nilai x berdasarkan persamaan kuadrat ini. Nah, artinya kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, salah satu cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan, yaitu sebagai berikut. Kita cari dua buah bilangan. Jika kedua buah bilangan ini kita kalikan, itu akan menghasilkan C, yaitu 1. Sedangkan jika kedua bilangan ini kita jumlahkan, itu akan menghasilkan B, yaitu 2. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 1 dan 1. Sehingga persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0 dapat kita faktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa faktornya itu sama. Maka akar-akar penyelesaiannya itu adalah real dan kembar atau sama. Nah, dari sini maka didapat bahwa x ditambah 1 itu sama dengan 0. Maka didapat nilai x sama dengan negatif 1. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ini adalah x sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 16 pangkat x pangkat 2 ditambah x sama dengan 4 pangkat x pangkat 2 dikurang 1 adalah negatif 1. Nah, berikutnya bagian yang B. 9 pangkat x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 sama dengan 27 pangkat x pangkat 2 ditambah x. Nah, di sini terlihat bahwa ruas kiri dan ruas kanannya itu berbentuk perpangkatan. Dengan pangkatnya itu berbentuk fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Nah, sedangkan basisnya yaitu 9 dan 27. Nah, jika kita perhatikan 9 dan 27 ini merupakan hasil dari bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, di mana 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, sedangkan 27 sama dengan 3 pangkat 3. Maka kita nyatakan 9 dan 27 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Sehingga didapat 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan x pangkat 2 ditambah x. Nah, selanjutnya kembali kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N.
Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Nah, untuk mengalikan kedua pangkat ini, maka kita gunakan sifat distributif. Untuk pangkat yang ada di ruas kiri, kita kalikan 2 dengan X pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan X, dan kita kalikan 2 dengan 1. Sehingga didapat 3 pangkat 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2. Nah, sedangkan untuk pangkat yang ada di ruas kanan, kita kalikan 3 dengan X pangkat 2. Dan kita kalikan 3 dengan X. Sehingga didapat 3 pangkat 3X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, karena basisnya ini sudah sama-sama 3, maka berdasarkan sifat ini, pangkatnya juga akan bernilai sama, yaitu 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, dari persamaan ini akan kita cari nilai X. Nah, perhatikan koefisien dari variabel X pangkat 2 yang ada di ruas kanan itu adalah 3. Sedangkan koefisien dari variabel X pangkat 2 yang ada di ruas kiri adalah 2. Maka kita pindahkan semua suku yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga didapat persamaan 3X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2X dikurang 2. Nah, bentuk sederhana dari persamaan ini adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan kuadrat ini, maka akan kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, dengan cara pemfaktoran ini, maka didapat X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Itu dapat difaktorkan menjadi X ditambah 2 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapat dua kemungkinan, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk X dikurang 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk X dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan 27 pangkat X pangkat 2 ditambah X adalah negatif 2 dan 1. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang C. 1/3 pangkat X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 9 pangkat X dikurang 2. Nah, sama halnya dengan dua contoh soal tadi. Maka kita nyatakan ruas kiri dan ruas kanannya menjadi bentuk perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, untuk 1/3 dan 9 ini dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Di mana 1/3 dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat negatif 1, sedangkan 9 dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 2. Sehingga didapat 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya akan kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Nah, untuk pangkat yang ada di ruas kiri, kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan negatif 1 dengan X pangkat 2. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan negatif 4X, dan kita kalikan negatif 1 dengan 1. Sehingga didapat
3 pangkat negatif X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1. Nah, sedangkan untuk pangkat yang ada di ruas kanan, kita gunakan juga sifat distributif, yaitu kita kalikan 2 dengan X dan kita kalikan 2 dengan negatif 2. Sehingga didapat 3 pangkat 2X dikurang 4. Nah, setelah basisnya ini sudah sama-sama 3, maka tinggal kita gunakan sifat ini. Nah, sehingga pangkat yang ada di ruas kiri dan ruas kanan itu akan bernilai sama, yaitu negatif X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, karena koefisien dari variabel X pangkat 2 ini bernilai negatif, maka kita pindahkan semua suku-suku yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 2X dikurang 4 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, maka akan kita cari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Nah, caranya kita cari akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan cara memfaktorkan, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan cara memfaktorkan ini, maka didapat faktor dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0 adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini maka didapat dua kemungkinan, yaitu X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk X dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk X ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 1/3 pangkat X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 9 pangkat X dikurang 2 adalah negatif 1 dan 3. Nah, terakhir bagian yang D. 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2 sama dengan 9 pangkat X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3/2. Maka kita nyatakan ruas kiri dan ruas kanannya menjadi bentuk perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, di mana 9 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 2. Maka kita nyatakan kedua bentuk perpangkatan ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Sehingga didapat 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3/2. Nah, angka selanjutnya untuk ruas kanan ini, pangkatnya itu kita gunakan sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Maka tinggal kita kalikan saja kedua pangkatnya. Nah, untuk ruas kiri di sini tetap. Sedangkan untuk ruas kanannya, pangkatnya ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 2 dengan X pangkat 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan 2X, dan kita kalikan 2 dengan negatif 3/2. Sehingga didapat 3 pangkat 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3. Nah, karena basisnya di sini sudah sama-sama 3, maka pangkatnya juga akan bernilai sama, yaitu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 3. Nah, perhatikan, karena variabel dari X pangkat 2 yang ada di ruas kanan ini bernilai 2, sedangkan variabel dari X pangkat 2 yang ada di ruas kiri ini bernilai 1, maka kita pindahkan suku-suku yang ada di ruas kiri ini ke ruas kanan.
Sehingga didapat persamaan 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 4x dikurang 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Maka akan kita cari nilai x yang memenuhi persamaan ini, yaitu akan kita cari akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara memfaktorkan, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan cara ini, maka didapat faktor dari x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 adalah x dikurang 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, maka didapat dua kemungkinan, yaitu x dikurang 1 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk x dikurang 1 sama dengan 0, maka didapat nilai x sama dengan 1. Sedangkan untuk x ditambah 1 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2 sama dengan 9 pangkat x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 per 2 adalah negatif 1 dan 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan eksponen. Untuk submateri penyelesaian persamaan eksponen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.